Presbiter yang melayani hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Jemaat mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Demikian nats pembimbing kita. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Yesus hidup dalam
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk, dengan hati yang terbuka kami menyadari keberadaan kami, yang seringkali hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mendahulukan kepentingan dan kesukaan kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, di hadapan-Mu kami tertunduk, dengan hati terbuka, kami menyadari keberadaan kami yang hadir mendukakan sesama dengan kesombongan dan kecurangan kami, sehingga melukai sesama. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Esra 9 ayat yang ke-13 yang menyatakan, sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-10 yang mengatakan, "Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur di saat ini kami boleh dapat bersekutu bersama-sama walaupun kami terpisah jarak dan tempat kami masing-masing. Namun kami yakin lewat Roh-Mu yang kudus Engkau hadir dimanapun juga kami berada pada saat ini untuk mengikuti persekutuan di saat ini. Terlebih kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk memahami kehendak-Mu Tuhan, lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Esra pasal 7 ayatnya yang ke-1 sampai ke-10. Esra pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10 yang menyatakan, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta,
raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Zadok bin Ahitub bin Amaria bin Ajaria bin Merayot bin Jerahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem oleh karena tangan murah Allahnya, yaitu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertama-tama kita kembali mengucap syukur dalam kesempatan ini untuk bisa kembali berjumpa lewat ibadah kita saat ini, sekalipun kita masih sebatas untuk melakukannya dari rumah dan tempat kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana Ezra dipakai oleh Allah melalui Raja Persia yang saat itu dipimpin oleh Raja Artasasta untuk memulangkan bangsa Israel dari Babel untuk putaran yang kedua atau gelombang yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ada sesuatu yang berlainan dari sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Persia
untuk memulangkan bangsa Israel dari tanah perbudakan bukan saja sebatas untuk bagaimana raja itu memulangkan mereka, itu sesuatu hal yang tentunya dirindukan, didambakan oleh umat Tuhan. Karena 70 tahun mereka hidup di sana, sebuah kerinduan untuk bisa dapat berkumpul kembali di kampung halaman, tentu sesuatu yang dinanti-nantikan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata perhatian Raja Artasasta dalam pemulangan gelombang yang kedua ini tidak hanya sebatas mereka dipulangkan terus mendirikan dan membuat bait Allah untuk mereka beribadah, ya. Namun dalam kesempatan ini bahwa raja juga menghendaki melalui Ezra supaya segala bentuk ajaran, pemahaman, iman itu dia percayakan juga kepada Ezra. Ya. Karena kalau kita lihat di dalam peristiwa-peristiwa ketika orang mengalami pengungsian, tentu selain bentuk materi yang dipersiapkan, ya, tempat tinggal, makanan, minuman, tetapi hal yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan adalah mental. Bagaimana mereka bisa bangkit dari keterpurukan itu. Oleh sebab itulah maka Ezra di sini Allah melalui Raja Artasasta, ya, apapun yang engkau inginkan akan dikabulkan. Artinya raja memfasilitasi Ezra untuk bisa dapat melakukan pengajaran, ya, didikan yang berhubungan dengan Taurat Tuhan, yang harus diajarkan kepada umatnya yang baru pulang. Karena tentu mereka mengalami kekosongan dalam diri mereka ketika mereka mengalami keterpurukan selama 70 tahun itu. Tentu kekosongan dalam diri mereka yang hampa ketika mereka merasa ditinggalkan oleh Allah dan lain sebagainya. Maka tentu tidak kalah penting hal itu yang juga mendapatkan perhatian dari raja untuk bisa dapat dilakukan oleh Ezra, yang karena memang kebetulan Ezra ini adalah seorang yang dari latar belakang suku Lewi, imam. Makanya dalam pembacaan di sana, ya, dalam ayat yang kita sudah bacakan menceritakan tentang silsilah dari Ezra itu sendiri, bahwa Raja Artasasta tidak salah untuk menunjuk dia untuk mendampingi umat Israel yang akan kembali ke kampung halaman mereka untuk dibangun iman mereka, mental mereka, moral mereka, etika mereka.
supaya mereka bisa dapat membangun kehidupan mereka, membangun dari keterpurukan yang selama 70 tahun itu mereka alami. Untuk itu maka kita bisa dapat melihat bagaimana Ezra bersama dengan umat Israel dipulangkan. Ayat 6 dikatakan Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya Allah melalui Raja Asasa tidak salah untuk menunjuk Ezra untuk mendampingi umat Israel yang kembali pulang ke kampung halaman mereka. Dengan upaya apa yang dikatakan dalam ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu apa yang melatar belakangi sehingga Ezra pada saat itu ditunjuk oleh raja untuk mendampingi umat Israel pulang kembali ke kampung halaman mereka, karena benar-benar dia adalah sosok dan seorang yang tepat untuk bisa dapat memberikan pengajaran, didikan Taurat Tuhan itu di dalam kehidupan umat Israel. Nah, tentu hal ini yang sangat penting dalam kelanjutan kehidupan mereka sebagai generasi yang akan meneruskan karya Allah itu dalam hidup mereka dengan mempersiapkan generasi yang bermoral, bermental baja, ya, yang punya etika yang baik, ya, dedikasi yang baik. Artinya ya jelas boleh dikatakan silsilahnya gitu ya. Jadi karena itulah dikutip dari silsilah Ezra ini begitu panjang, akhirnya menemukanlah bahwa dia dari keturunan Imam Harun, sang kepala itu sendiri, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya bagi kita sebagai orang percaya, ya, sebagaimana Allah melalui Raja Artasasta melihat Ezra yang memang dia adalah seorang yang pantas, ya. Ketika pembacaan kita diawali dengan silsilah yang memberikan informasi tentang asal-usul seseorang, ya. Mulai dari orang tuanya, ya, keluarganya, hingga kakek buyut dan seterusnya, ya jelas. Artinya bagaimana tatanan itu akan bisa dapat diberlakukan untuk membangun kembali kehidupan umat Israel ketika mereka pulang dari pembuangan itu. Jati diri dan kepribadian seseorang, ya, tentu terbentuk, ya, atau mengembangkan pribadi-pribadi yang dimana bertumbuh oleh karena pengajaran-pengajaran yang tentunya mereka sudah alami dalam kehidupan
keluarga, gitu ya. Jadi Ezra itu jauh sebelumnya sudah terbentuk dalam sebuah keluarga yang di dalamnya mereka adalah leluhur para imam-imam. Ya. Jadi wajarlah kalau pada saat itu ya, Ezra ditunjuk untuk bisa dapat membentuk kepribadian umat Israel yang baru pulang itu untuk memiliki mental, ya, moral, iman yang kuat dalam melanjutkan kehidupan mereka selanjutnya. Artinya dibutuhkan keturunan-keturunan yang mampu membawa berkat dan perubahan dalam kehidupan selanjutnya. Ya. Jadi tentu ketika dikutip silsilah Ezra ini bukan hanya sekedar untuk menyampaikan silsilah demikian, ternyata bahwa dari latar belakang seseorang itu kita bisa dapat melihat bagaimana pembentukan diri itu berawal dari sebuah keluarga yang di dalamnya mereka telah dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka ini akan menjadi sebuah generasi yang akan dapat melanjutkan karya Allah itu dalam kehidupan ini. Ya tentunya dalam kehidupan mereka yang mulai dibangun ketika mereka pulang dari pembuangan itu tentu tidak mudah untuk membentuk jati diri mereka. Nah, tentu dengan keahlian Ezra yang dikatakan di sana seorang yang ahli kitab, yang tahu tentang Taurat Tuhan. Tentunya hal itulah yang akan dapat dia teruskan dan sampaikan kepada bangsa Israel untuk bisa dapat membangun kehidupan mereka lebih baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penting ya bibit bobot ya dalam melihat seseorang untuk ya meneruskan keturunan yang baik gitu ya. Artinya jika kita memilih seseorang, kita harus lihat bibit bobotnya, benar enggak dia ini gitu kan. Jadi hal itu penting dalam rangka kelanjutan kehidupan mereka ke depan ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka sudah memiliki bait Allah yang difasilitasi oleh raja, tapi raja juga melihat lebih ke dalam ya, bentuk pembinaan yang harus mereka miliki. Ternyata melalui Ezra ini Tuhan pakai dia sebagai alat Tuhan ya untuk melanjutkan generasi yang lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pembentukan itu kalau tadi berbicara melalui keturunan silsilah, tentu pembentukan yang baik itu berawal dari sebuah keluarga. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat pribadi Yesus Kristus, ya. Orang bilang begini, Yesus itu ditampilkan oleh penulis Injil hanya dalam masa kelahiran. Setelah itu umur 12 sampai 30 seakan-akan menghilang entah kemana gitu kan. Tiba-tiba muncul dia di umur ke 31 ya, baru dia muncul terjun dalam pelayanan. Loh, di mana dia? Di umur 12 sampai 30 itu kan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah kita bisa dapat melihat bagaimana Yusuf dan Maria juga membentuk sebuah keluarga yang pada saat itu memang sangat penting untuk diberikan kepada setiap anak, pada setiap keluarga. Ya. Dalam tradisi orang Yahudi, ya, ada suatu upacara terhadap anak, ya, yang mereka sebut itu tradisi bar mitzvah, ya, itu artinya anak hukum, itu kan, artinya ya tentu berbicara tentang hukum Taurat, gitu ya. Nah, artinya bagaimana di usia 12 tahun kita ingat ketika Maria dan Yusuf ya pada hari Paskah
mereka pergi ke Yerusalem, ya, dan mereka ada di sana, di Bait Allah di sana, itu dalam rangka sebuah upacara yang penting dalam pengukuhan seorang anak yang akan masuk dalam sebuah komunitas bar mitzvah itu, anak hukum, itu ya. Artinya orang-orang Yahudi itu ada usia-usia bagi mereka tertentu untuk diajarkan tentang hukum Taurat, ya. Misalnya tahapan pendidikan di Yahudi itu ada mikra, ya, itu bagaimana mereka membaca Taurat, ya. Di usia 10 tahun itu ada Misnah, ya. Di usia 13 tahun itu ada Talmud, dan usia 30 juga demikian, ya. Jadi jika kita melihat berarti Yesus di usia 12 sampai 30 itu berarti dia belajar tentang hukum Taurat. Dia belajar tentang Taurat Tuhan, dia dibentuk, ya, sehingga dia mampu, sehingga seseorang yang bisa tampil ke depan itu ketika mereka melewati masa itu untuk bisa dapat mengajar. Maka muncullah Yesus di usia 30 itu. Karena masa itu adalah masa bagaimana seseorang, keluarga membentuk anak-anaknya, keluarganya untuk mengenal tentang Taurat Tuhan itu. Makanya di kitab Perjanjian Lama, hendaklah engkau mengajarkan itu berulang-ulang, baik engkau waktu duduk, engkau berbaring, engkau berjalan, ya. Bagaimana pengajaran hukum Taurat itu benar-benar diberikan kepada generasi-generasi mereka selanjutnya, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sehingga pengakuan akan Yesus sebagai guru itu diakui oleh seorang pemuka Yahudi, ya, yaitu Nikodemus. Dia memanggil Yesus, mengakui dia sebagai rabi, sebagai guru untuk mengajar, katanya. Jadi bahwa Yesus telah melakukan itu dalam proses yang ada, dalam pembentukan sebuah keluarga ketika Yusuf dan Maria membawa dia ke bait Allah pada saat itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benarlah mau dikatakan bahwa keluarga itu menjadi suatu pusat pengajaran yang penting bagi generasi kita, ya. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Yosua, ya, ketika dia berdebat dengan umat Israel ketika mereka ada di suatu tempat dalam pembaharuan perjanjian di Sikem itu, ya. Dia mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku, Yosua bilang, dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Allah. Artinya bahwa pembentukan karakter kehidupan seseorang itu berawal dari kehidupan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana pengajaran itu betul-betul diberikan, ya, supaya generasi selanjutnya itu memiliki, ya, mental, moral, etika yang baik dan benar untuk bisa menjadi generasi-generasi yang handal, ya. Bukan generasi orang muda sekarang, generasi micin, ya. Generasi micin itu kan generasi yang apa, ya, kalau makanan dikasih micin kan lezat, ya. Artinya orang-orang sekarang itu suka yang enak-enak, yang susah-susah nggak mau gitu kan. Yaitu generasi micin gitu kan. Mau yang instan, nggak mau yang susah-susah, bagaimana pembentukan diri seseorang gitu kan. Jadi oleh karena itulah bagaimana Ezra itu boleh dikatakan sebagai generasi yang baru, sebagai penerus. Kenapa dia bisa dapat, boleh dikatakan, dipakai, diperhatikan, disorot oleh seorang raja? Tentu oleh karena kepribadiannya, gitu kan? Karena dia menunjukkan sebuah sikap yang menunjukkan bagaimana kepribadian seorang yang takut akan Tuhan. Jadi oleh karena itu,
kalau saat ini kita di masa pandemi ini memang harus di rumah gitu ya, bahwa Tuhan mau melihat supaya pusat pengajaran itu, pusat persekutuan kita itu dengan Tuhan, Dia mau berawal dari rumah kita masing-masing. Sama dengan Anda saat ini berkumpul dengan keluarga, beribadah bersama-sama. Tuhan mau menjadikan pusat persekutuan kita itu mulai dari rumah, bersekutu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga generasi-generasi kita, penerus-penerus kita, ya, mampu menjadi generasi atau penerus yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi berkat, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah persekutuan, dan dimanapun juga kita berada, sama seperti Esra dipakai oleh Raja Artasasta untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa dan berkat-Nya bagi kehidupan bangsa Israel. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadikan keluarga sebagai tempat persekutuan kita dalam pembentukan karakter-karakter yang bisa menjadi penerus-penerus bangsa, bisa menjadi penerus-penerus gereja dalam mewartakan tentang kasih Allah lewat kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita memiliki karakter yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan bisa dapat memakai kita dimanapun juga kita berada untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat sekarang ini, biarlah kita senantiasa tetap terus mempercayakan diri kita dalam tangan kuasa Tuhan, karena Dialah yang senantiasa memberikan kita kemampuan untuk bisa dapat melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadanya di tengah-tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Biarlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini boleh kembali melahirkan keturunan-keturunan yang menjadi berkat bagi gereja, bagi bangsa dan masyarakat kita saat sekarang ini. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama semua orang di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman kita
lewat pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa syafaat kita kepada Tuhan dalam doa kita pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat bersekutu dengan Engkau di pagi ini. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan kami, dimanapun juga kami berada. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, karena hanya daripadamu sajalah akan datang pertolongan, karena hanya Engkau sajalah yang dapat memelihara kami, sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menguatkan kami dikala kami jatuh. Engkau selalu meneguhkan iman kami jika kami mengalami putus asa. Karena hanya Engkaulah harapan dalam hidup kami ini Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa dapat melewati, menjalani kehidupan kami di saat-saat sekarang ini. Kami perlu Kau Tuhan. Karena hanya Engkaulah jawaban atas setiap masalah, persoalan dan pergumulan yang kami alami hingga saat ini. Untuk itu kami mempercayakan kehidupan ini dalam genggaman tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup dan dapat menguatkan kami di dalam iman dan percaya kami kepadamu Tuhan. Terlebih ketika saat ini kami masih menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Tetapi kami tetap mempercayai bahwa di balik semua apa yang kami alami ini Tuhan, Engkau hendak menyatakan karya-Mu Tuhan. Biarlah kami yang tetap mempercayai dan meyakini Engkau, bahwa kami akan bisa dapat keluar dari setiap masalah yang ada, karena Engkau jauh lebih besar Tuhan dari masalah yang kami alami ini. Karena itulah kami tetap terus berdiri di atas keyakinan kami kepadamu, bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat bagi dunia. Saat ini kami menyerahkan kehidupan kami sebagai bangsa, yang tak henti-hentinya Tuhan kami selalu
menyerahkan pergumulan kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika saat ini kami tetap terus berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya dengan pemberian vaksin yang terus dicanangkan oleh pemerintah kami. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik, Tuhan, sehingga kami semua masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi sebagai langkah untuk bisa dapat membatasi penyebaran COVID-19 di negara kami, bahkan dunia. Berikan hikmat bagi pemerintah kami, Tuhan, dalam menangani ini, dan terlebih upaya-upaya orang-orang yang ingin mencari keuntungan di balik penderitaan ini, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bisa dapat mengatasi melalui pemerintah kami yang tetap terus mengedepankan peraturan-peraturan yang ada dengan baik. Terlebih saat ini ketika bangsa kami juga diperhadapkan dengan berbagai macam bencana-bencana alam, peristiwa-peristiwa alam, cuaca-cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah yang menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Untuk ketiga Bapa di surga, kepadamu kami memohon, berikanlah hikmat-Mu bagi pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, para menteri, dan kepala-kepala daerah, TNI, Polri. Biarlah kami bersama-sama terus bersinergi dalam menghadapi berbagai macam kendala yang kami hadapi, sehingga kami bisa dapat dan menemukan solusi yang terbaik dalam mengatasi semua hal yang terjadi. Terlebih bagi saudara-saudara kami yang terdampak oleh bencana ini, Tuhan, baik oleh COVID-19 maupun korban-korban bencana alam, dimanapun juga berada ya Bapa, biarlah mereka juga boleh kembali bangkit, tidak hanya secara fisik, tapi mental mereka, Tuhan, juga dipulihkan, agar segala bangkit dan menjalani kehidupan ini dengan kekuatan dan semangat yang baru daripada Tuhan. Terlebih saat ini kami menyerahkan kehadiran gereja-Mu yang Engkau utus untuk bisa menjadi mitra Allah untuk melaksanakan karya Allah dalam kehidupan ini melalui pelayanan persekutuan. Walaupun kami saat ini, Tuhan, hanya bisa dapat melakukan pelayanan itu dari rumah, namun kami percaya kuasa-Mu tak terbatas untuk bisa dapat menjangkau siapapun, ketika kami tetap selalu memberi diri kami untuk dipakai oleh Allah sebagai alat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Biarlah kami sebagai penerus-penerus bangsa, gereja, dan keluarga mampu untuk dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan dalam hidup bersama kami. Khususnya dalam persekutuan kami, Bapa, sebagai jemaat-Mu, GPIB Shalom, yang hari ini Tuhan kami boleh dapat bersekutu bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga yang berhimpun saat ini, dimanapun dan bagaimanapun mereka bisa dapat mengikuti ibadah ini, Bapa. Kami percaya Engkau hadir dan ada di tengah-tengah mereka,
ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui media yang kami gunakan saat ini. Kami percaya kuasa dan kasih-Mu tetap dialami oleh saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, dalam berbagai macam pergumulan yang kami alami, oleh karena situasi dan kondisi yang kami alami di masa pandemi ini. Mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan orang yang dicintai, mereka yang masih dalam masa pemulihan, biarlah kasih dan kuasa-Mu Tuhan menjangkau mereka sehingga mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka saat ini. Keluarga lepas keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak kami yang terus mengalami berbagai macam kendala, biarlah Tuhan tolong dan topang kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak kehilangan harapan dan semangat hidup, tapi tetap terus bertahan dalam iman, percaya kami kepadamu, bahwa segala sesuatu pasti akan berlalu bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan Ibu Laimadi, yang juga dalam pemulihan setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan boleh berkumpul dengan keluarga. Kami serahkan juga Bapak Gresiono, Ibu Rusdiwi Harantung, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Saudari Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakruela, Nona Mary Lona Pesi, Bapak Sarono, Ibu Rolanda, dan Nona Margaret Rolanda, Ibu Diksi Sianinia, Ibu Eni Parengkuan, Ibu Sia Haya, Ibu Kaligis, yang juga saat ini dalam kelemahan Tuhan, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Bapak Hananta Boga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Bapak Yudo Simahungsong, dan saudara-saudara kami Bapak yang oleh karena kelemahan dan usia lanjut yang pada saat ini Bapak, biarlah Engkau pulihkan mereka dan kuatkan iman percaya mereka untuk senantiasa tetap memiliki semangat dan sukacita di dalam Tuhan, bahwa hanya dalam Engkau sajalah kami boleh dapat menjalani kehidupan kami saat ini. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang saat ini kami dukung dalam doa dalam kesempatan ini. Keluarga Demur, Manau, Sektor Pelayanan 1, keluarga Nyonya Endah, Waworuntu, Sektor Pelayanan 2, keluarga Nyonya Metiari, Sektor Pelayanan 3, keluarga S.Y. Prasetyanti, Sektor Pelayanan 4, keluarga Yohanes Manorek, Sektor Pelayanan 5, dan keluarga Teguh Wicaksono, Sektor Pelayanan 6. Keluarga-keluarga kami ini Tuhan, senantiasa selalu kami serahkan dalam kasih dan kuasa Tuhan, dalam perjalanan kehidupan dan pergumulan yang mereka boleh jalani sampai hari ini. Biarlah Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka di dalam hari-hari yang mereka lalui dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam sepekan ini Bapa, untuk setiap usaha, pekerjaan, aktivitas yang masih dapat kami lakukan, maupun mereka yang mencari pekerjaan, usaha untuk menghidupi keluarga, dan segala upaya yang mereka jalani kepadamu Bapa. Biarlah Engkau menopang mereka dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka pun juga boleh dapat mengalami berkat yang daripadamu. Dan terlebih bagi anak-anak kami dalam menghadapi ulangan ujian, biarlah mereka tetap memiliki semangat belajar di tengah-tengah masa pandemik ini. Demikian juga untuk seluruh
tugas dan panggilan kami sebagai persekutuan pelayanan kami yang sepekan ini kami jalani ke depan. Tuhan memberkati Penatua, Diaken, Pelkat, Komisi, Panitia, tim multimedia, dan kami semua yang terus terlibat dalam pelayanan lewat media yang kami jalani sampai hari ini. Tuhan, biarlah Engkau selalu berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk dapat terus menjalani ini semua dalam kasih sayang yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala rasa syukur yang kami alami dalam kehidupan kami. Di pekan ini kami percaya Tuhan, usia dan kehidupan kami Engkau yang mengaruniakan dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan apapun yang boleh membuat kami sampai hari ini boleh bersuka cita atas kekuatan yang daripadamu. Kami nyerahkan jemaat-Mu yang boleh berulang tahun dalam pekan ini, tanggal 16 Maret Nona Ilona Marta Maulani, tanggal 17 Maret Bapak Vencelangi, dan Bapak Markus Simangungsong, dan tanggal 20 Maret Saudara Antoni Ponumbol. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dalam sukacita iman yang mereka boleh rasakan, karena semua kami boleh alami karena kemurahan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami, syukur dan pergumulan kami kepadamu, dan biarlah semuanya terjadi di dalam kehendak dan kuasa Tuhan, karena hanya kepadamu lah kami senantiasa berharap. Dengar dan sambut doa yang kami sampaikan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oh
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 akan disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 WIB. Untuk link ibadah akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Shalom nomor 01-SHLM-2021-KPTS tanggal 5 Maret 2021 telah terbentuk susunan panitia perayaan Paskah 2021 Jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta. Ibadah Pelkat GP dilaksanakan dengan metode sharing session dalam bentuk aplikasi Zoom diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 pukul 17 sore dengan tema sharing session bersaksi dalam kelemahan. Pelayan firman untuk ibadah tersebut adalah pengurus Pelkat GP. Dimohon perhatian segenap anggota pemuda dalam ibadah tersebut. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu ketiga Prapaskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dalam setiap aktivitas yang telah kita lakukan.
Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.